Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan hingga detik ini di tengah musim pandemi Covid-19 ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad SAW, di mana kita nanti dengan syafaatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, yang kami cintai, kami muliakan, serta kami hormati bersama guru kita Bapak Imam Khairul Ulumuddin MPDI selaku dosen pengampu ilmu kaligrafi. Tak lupa kepada teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada. Baik, di sini saya akan membahas sedikit materi tentang sejarah dan perkembangan kaligrafi khat dan masa klasik dan modern. Baik, dari judulnya saja itu mungkin sudah sedikit menarik ya. Apa saja? Mari silakan simak video selengkapnya. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, pengertian kaligrafi. Secara etimologi, kaligrafi merupakan penyederhanaan dari kaligrafi, yang berarti tulisan tangan yang sangat elok, tulisan indah. Dalam bahasa Yunani, kata ini diambil dari kata kalos yang berarti beauty atau indah, dan grapin yang artinya to word, write atau menulis, berarti tulisan atau aksara. Secara terminologi, para ahli berbeda dalam mendefinisikannya. Hakim al-Rum misalnya mengatakan kaligrafi adalah geometri spiritual yang diekspresikan dengan perangkat fisik, sementara Hakim al-Arab menuturkan kaligrafi adalah pokok dalam jiwa yang diekspresikan dengan indera. Definisi kaligrafi yang lebih lengkap diungkapkan oleh Syekh Syamsuddin al-Kafani sebagaimana dikutip Sirajuddin, yaitu suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letaknya, dan tata cara merangkainya menjadi sebuah tulisan yang tersusun atau apa yang ditulis di atas garis-garis, bagaimana cara menulisnya dan menentukan mana yang tidak perlu ditulis, mengubah ejaan yang perlu diubah, dan menentukan cara bagaimana untuk mengubahnya. Baik, langsung masuk ke materi yang kedua, sejarah perkembangan kaligrafi. Perkembangan kaligrafi periode Bani Umayyah 661 sampai 150 Masehi. Di antara kaligrafi Bani Umayyah yang paling masyhur mengembangkan tulisan kursif adalah Qutbah al-Muharrir. Ia menemukan 4 tulisan, yaitu Tumar, Jalil, Nif, dan Fulus. Keempat tulisan ini saling melengkapi antara suatu gaya dengan gaya lain sehingga menjadi lebih sempurna. Tulisan Tumar yang berciri tegak lurus ditulis dengan pena besar pada tumar-tumar lembaran penuh atau gulungan kulit atau kertas yang tidak terpotong. Tulisan ini digunakan untuk komunikasi tertulis pada khalifah, pada amir-amir, dan penulisan dokumen resmi istana. Sedangkan tulisan Jalil yang berdiri miring digunakan oleh masyarakat luas. Perkembangan kaligrafi periode Bani Abbasiyah itu tahun 750 sampai 1258 Masehi. Kaligrafer periode Bani Abbasiyah yang tercatat sebagai nama besar adalah Ibnu Muqallah, yang pada masa mudanya belajar kaligrafi kepada Al-Ahwal al-Muharrir. Ibnu Muqallah berjasa besar bagi pengembangan tulisan kursif karena penemuan yang spektakuler tentang rumus-rumus geometrikal pada kaligrafi yang terdiri dari 3 unsur kesatuan baku dalam pembuatan huruf yang ia tawarkan, yaitu titik, huruf alif, dan lingkaran. Baik, langsung saja masuk ke materi yang ketiga, perkembangan kaligrafi di belahan barat Islam. Setelah kehancuran Daulah Abbasiyah oleh tentara Mongol di bawah komando Genghis Khan dan putranya Hulagu Khan, perkembangan kaligrafi dapat secara bangkit kembali tidak kurang dari setengah abad oleh Hosan cucu Hulagu.
pasukan yang telah memeluk agama Islam. Tradisi kesenian pun dibangun kembali. Penggantinya yaitu Uljaitul juga meneruskan usaha Khosan. Ia memberikan dorongan kepada kaum terpelajar dan seniman untuk berkarya. Seni kaligrafi dan hiasan Al-Quran pun mencapai puncaknya. Dinasti ini memiliki beberapa kaligrafer yang dibimbing Yaqut seperti Ahmad Suwardi yang menyalin Al-Quran dalam gaya muhakkok tahun 1304, Mubarak Shah Al-Qut, Sayyid Haidar Mubarak Shah Al-Suyufi, dan lain-lain. Di kawasan India dan Afghanistan berkembang kaligrafi yang lebih bernuansa tradisional. Gaya Bahari muncul di India pada abad ke-14 yang bergaris horizontal tebal memanjang yang kontras dengan garis vertikal yang ramping, sedangkan di kawasan Cina memperlihatkan corak yang khas lagi, dipengaruhi tarikan kuas penulisan huruf Cina yang lazim disebut gaya Shini. Gaya ini mendapat pengaruh dari tulisan yang berkembang di India dan Afghanistan. Tulisan Shini biasa ditorehkan di keramik dan tembikar. Dalam perkembangan selanjutnya, wilayah Arab diperintahkan oleh dinasti Utsmani Ottoman di Turki. Perkembangan kaligrafi sejak masa dinasti ini hingga pengembangan terakhirnya selalu terkait dengan dinasti Utsmaniyah Turki. Perkembangan kaligrafi pada masa Utsmaniyah ini memperlihatkan gairah yang luar biasa. Kecintaan kaligrafi tidak hanya pada kalangan terpelajar dan seniman saja, tetapi juga beberapa sultan bahkan dikenal juga sebagai kaligrafer. Mereka tidak segan-segan untuk merekrut ahli-ahli dari negeri musuh seperti Persia. Maka gaya variasi pun dikembangkan oleh dinasti ini. Adapun kaligrafer yang dipandang sebagai kaligrafer besar pada masa dinasti ini adalah Syekh Hamdullah Al-Amasi yang melahirkan beberapa murid. Salah satunya adalah Hafiz Utsman. Baik, mungkin cukup sekian sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya atas kebutuhan saya sendiri, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.